Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dikelilingin pendekar-pendekar pendidikan dan kebijakan, jadinya ini merupakan suatu kehormatan untuk saya bisa duduk di atas panggung. Mau mulai dengan ladies dulu atau the men? Oke, kita mulai dengan Nisa dulu deh ya. Oke. Nisa mungkin bisa dikasih gambaran ke depan tuh yang paling struktural untuk anak muda Indonesia atau generasi muda Indonesia untuk lebih berpendidikan tuh gimana sih? Kita melihat adanya kecenderungan anak-anak muda di seluruh dunia itu semakin kurang deksteritasnya. Dikarenakan mereka tidak menggunakan seluruh anggota badannya. Mereka hanya menggunakan 2 jempolnya saja. Kalau saya bicara dengan ilmuwan-ilmuwan yang lahir anggaplah 70 atau 80 tahun yang lalu, salah satunya adalah Stephen Chu yang sempat menang Nobel dalam fisika, dia tuh sudah berhipotesa bahwa ilmuwan di masa depan itu mungkin nggak se-lateral, nggak se-dexterous seperti apa yang mungkin kita saksikan selama 200 tahun terakhir ini. Nah, gimana untuk kita membina fondasi untuk anak-anak muda kita, apakah untuk menjadi empirical scientist, social scientist, dan apapun yang sangat bisa berpikir secara lateral. Monggo, silakan. Oke, pertanyaan pertama langsung berat. Thank you, saya masih starstruck sebenarnya. Makasih Pak Gita, makasih semuanya. Dulu Pak Gita biasanya nanya zodiak dulu. Oh gitu. Iya, tahu-tahu langsung berat gitu. Mungkin saya mau mundurnya adalah tentang isunya tuh sebenarnya di mana gitu ya. Jadi untuk bisa sampai ke menjadi fokus pada bidang ilmu yang dikuasai gitu, seperti yang tadi Pak Gita bilang, itu tuh sebenarnya kita perlu fondasi yang kuat dulu dalam sistem pendidikan, dan fondasi ini dibangun tentu dari pendidikan dasar. Bahkan sebelum dasar gitu ya. Bahkan kalau mau mundur lagi katanya sampai ke gizinya gitu kan. Dari mulai dalam kandungan bahkan. Tetapi situasi itu masih menjadi tantangan sekali di Indonesia. Pak Gita mungkin juga sudah terinfo gitu ya dari hasil PISA yang terakhir di 2022. Isu kita masih sama, literasi dan numerasi kita rendah. Padahal itu adalah modal untuk tadi belajar, itu fondasi gitu. Jadi kenapa PISA tes internasional itu fokusnya pada literasi dan numerasi, karena itu adalah fondasi untuk belajar segala hal. Jadi mau jadi ilmuwan kah, mau jadi chef gitu kan, itu adalah literasi karena itu adalah modal untuk belajar sepanjang hayat. Nah di Indonesia isu kita masih di sekitar itu. Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 25% saja anak-anak 15 tahun yang bisa mencapai standar minimum untuk literasi dan numerasi, itu bahkan lebih rendah lagi angkanya. Nah ini adalah isu yang sangat penting karena ini adalah modal belajar gitu. Itu satu. Dan yang kedua, literasi itu selain memberikan kemungkinan untuk orang belajar, bisa juga mengukur seberapa kita mau belajar. Jadi kalau mampu dan mau belajar sepanjang hayat gitu, itu tuh ada kemampuan dari literasi itu sudah berat dan kemauan. Nah kemauan ini juga ditunjukkan dengan seberapa yakin anak-anak Indonesia itu mau belajar terus sepanjang hayat. Growth mindset. Jadi salah satu juga yang dipelajari atau yang disurvei di dalam PISA itu adalah kemampuan growth mindset. Kemampuan percaya bahwa kalau saya belajar, saya akan bisa lebih baik. Kemampuan bahwa kalau saya belajar saya bisa bikin perubahan. Anak-anak Indonesia relatif rendah dalam hal itu. Isunya juga adalah karena belajar itu adalah untuk lulus Pak Gita. Bukan untuk penasaran sama ilmu pengetahuan. Bukan karena curiosity untuk bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang semakin kompleks di dunia ini. Nanti Mbak Afu cerita bagaimana global warming aja itu bukan cuma masalah pelajaran IPA gitu kan. Tetapi isu yang begitu kompleksnya. Nah ini adalah tantangan-tantangan kita di dunia pendidikan, bahwa pendidikan kita masih belum bisa membangun sepenuhnya
rasa curiosity, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, rasa penasaran untuk mau terus belajar. Jadi masih melihatnya seolah-olah hidup seseorang itu adalah belajar supaya lulus, karena nanti kalau udah lulus kerja. As if kalau kerja tuh udah gak belajar lagi. Nah ini yang pathways ini yang sebenarnya sedang pelan-pelan diubah gitu. Bagaimana untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, cinta ilmu pengetahuan dan nggak gampang bosen gitu dengan proses belajar. Saya ada follow up. Ini kedengarannya sangat inkrementalis. Ini akan memakan waktu yang cukup lama karena ini cukup struktural. Struktural dalam arti kata kita tidak melihat adanya budaya yang mengharuskan anak-anak kita di rumah tangga, di kantor, di sekolah, di institusi sosial, di potato head, dimanapun untuk berdiskusi atau menunjukkan curiosity, ya kan? Yang mana seringkali saya mengucapkan atau menyatakan bahwa kita nggak punya political culture untuk mendorong curiosity di kalangan anak-anak kita. Nah, untuk kepentingan kita untuk bisa menggairahkan curiosity atau unsur penasaran, ini gimana untuk bisa di scale up dengan velocity yang jauh lebih tinggi daripada apa yang Anda baru saja ceritakan? Iya, jadi memang betul perubahannya nggak bisa incremental dan perubahannya harus sistemik. Jadi kalau ada perdebatan misalnya ya, mana nih yang lebih penting gitu, karena kami di PSPK fokus pada kebijakan pendidikan Pak Gita. Jadi kalau ada orang berdebat tentang mana yang lebih penting, mengubah kurikulum atau meningkatkan kualitas guru, kami udah gak pengen berdebat itu. Dua-duanya sama penting dan harus jalan barengan gitu. Karena kurikulum adalah alat bantu untuk guru mengajar. Jadi kalau alat bantunya itu tidak mendukung guru untuk bekerja dengan lebih baik, juga nggak bisa ngandelin gurunya. Karena their accountability itu juga diukur dari bagaimana mereka mampu melaksanakan si kurikulumnya. Jadi sebagus-bagusnya guru, tapi kalau kurikulumnya tidak suportif, itu juga nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, sebagus-bagusnya alat bantu, kalau digunakan sama orang yang nggak kompeten, juga nggak akan jadi apa-apa. Jadi yang pertama kalau menurut saya adalah, kita jangan lagi berdebat mana yang lebih penting. Negara bisa kok ngerjain semuanya dalam satu waktu gitu, barengan semuanya. Yang penting, dan ini yang sangat sering tidak diperhatikan adalah memberikan waktu. Jadi kalau ditanya apa sih yang kemudian jadi masalah dalam kebijakan pendidikan kita? Waktu. Seolah-olah kurikulum dicetuskan hari ini, guru akan bisa langsung melaksanakannya besok. Tidak, bahkan penelitian menunjukkan guru itu butuh 7 tahun untuk bisa terampil menggunakan kurikulum apabila guru itu setiap hari mempelajarinya. Gitu. Jadi kalau cuma sekali pelatihan, BIMTEK, kemudian ditinggal yang nggak 7 tahun. Nah sementara di negara kita sering sekali perubahan-perubahan itu terjadi tanpa memberikan kesempatan untuk guru belajar dulu gitu. Sehingga bagi kami adalah kasih waktu, lihat implementasi itu sebagai proses belajarnya guru. Jadi jangan melihat implementasi sebagai suatu kepatuhan. Jadi kenapa kita nggak punya budaya curiosity, the whole system, saya berani bilang, tidak ada rasa percaya. Semuanya top down dan policy itu didasari oleh distrust, bukan berdasarkan trust. Nah ini yang sedang dicoba diputar oleh Merdeka Belajar dan pasti transformasi budaya ini butuh waktu gitu. Jadi yang tadinya guru itu diarahkan sangat-sangat detail oleh kebijakan, kamu harus ngajar ini, habis itu ngajar itu dan seterusnya dalam setahun kamu harus ngajar ini. Tiba-tiba kurikulum Merdeka berubah, memberikan banyak keleluasaan buat guru karena filosofinya bergeser dari yang distrust, ngerasa bahwa gurunya nggak mampu nih kalau nggak dipandu satu persatu. Berubah menjadi trust bahwa guru adalah instructional leaders dalam kelas yang harus bisa gitu. Nah perubahan ini pasti perlu waktu, jadi harapan kami juga jangan cepat-cepat berubah lagi gitu. Oke, yang berikutnya mungkin Afu, Mas Yanwar, being a man, tolong sabar dikit. Afu, ini saya mau jemput poin yang disampaikan oleh Nisa terkait PISA. PISA salah satu bagiannya adalah profisiensi dalam STEM. Kalau kita lihat
topik buku-buku yang dipinjam oleh anak-anak muda kita dari perpustakaan, itu komposisinya adalah 32-33% terkait dengan ilmu sosial, 32-33% terkait dengan ilmu hukum, 32-33% terkait dengan ilmu ekonomi. Ilmu terawan 0,5%. Nah ini gimana nih? Iya kan? Jadinya curiosity structurally itu udah kaput. Iya kan? Gimana untuk mendongkrak ketertarikan terhadap ilmu terawan di kalangan anak-anak muda supaya bisa nyambung dengan aktualisasi aspirasi kita agar skor PISA kita khususnya dalam konteks profisiensi STEM untuk bisa mencuat ke level yang jauh lebih tinggi. Ya, ada beberapa hipotesis mungkin ya tentang mengapa gitu. Karena dari pengalaman pribadi saja, mungkin saya bisa pakai cerita personal saya dalam konteks ini gitu. Sampai di titik SMA, ketertarikan terhadap IPA atau STEM itu sepertinya masih bisa diakomodir ya. Artinya artinya bahkan kalau kita ngomongin jurusan SMA gitu, IPA atau IPS, seolah-olah masih ada persepsi bahwa yang bisa masuk IPA itu lebih baik atau lebih sulit mungkin setidaknya gitu ya. Dan kecintaan saya pada saat itu, saya sampai ikut Olimpiade Matematika, Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam, semuanya tuh masih sangat bisa ada kompetisinya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu masuk ke jurusan gitu, seolah-olah semua lingkungan saya, orang tua saya, guru BP di SMA dan semuanya itu bilang jurusan yang lebih memungkinkan untuk membuka kesempatan pekerjaan atau lebih praktikal adalah justru jurusan-jurusan sosial gitu. Apakah itu ekonomi, hukum, ataupun ilmu sosial. Pada akhirnya saya memilih hubungan internasional gitu. Padahal sampai di titik SMA saya saya sangat IPA gitu, artinya sampai di titik itu. Berarti kan ada pertanyaan besar terkait yang pertama, sejauh apa kita bisa mengakomodasi rasa penasaran tersebut, kalaupun rasa penasaran atau curiosity itu sebenarnya tumbuh ketika anaknya kecil gitu ya. Apakah memang ada sebuah titik turning point di mana sampai di titik tertentu kok tidak bisa diakomodasi, akhirnya anaknya sendiri yang harus menjustifikasi bagaimana posisi dia di masyarakat ketika tidak ada next step-nya gitu kan. Jadi kita sering dengar jurusan atau lulusan-lulusan jurusan yang lebih ke arah MIPA atau STEM, apakah itu S1 apalagi S2 gitu ya, tidak necessarily bisa menemukan rumah untuk berkarya atau bisa melakukan penelitian atau scientific discoveries yang meaningful gitu. Jadi akhirnya bahkan the brightest minds yang tadinya bisa jadi awalnya curious atau sebagainya pun berhenti gitu di sebuah titik tertentu. Tapi kemudian mungkin yang nomor 2-nya, jadi artinya kalau yang tadi kan banyak hubungannya dengan yang lain ya, apakah itu investment, bagaimana kita spending on R&D di negara ini sangat terbatas, scientific, bahkan kalau mau lebih mendasar lagi scientific temper dan scientific culture-nya sendiri itu sangat-sangat rendah juga gitu. Jadi ada hal yang mungkin baik itu kultural maupun secara investment, financing, dan sistem keseluruhan gitu ya, prioritisasi terhadap riset sendiri, riset yang sifatnya STEM mungkin ya masih sangat kurang gitu. Sementara di sisi lain tadi yang arahnya ilmu sosial mungkin setidaknya masih bisa, kalau kita bayangin orang pintar atau orang hebat itu lulusan ya itu ekonomi, hukum dan seterusnya. Tapi pertanyaan lebih mendasar kedua kemudian adalah lebih filosofis lagi, sebenarnya pendidikan dan terutama pendidikan kemudian di level tinggi gitu ya, pendidikan tingkat lanjut itu untuk mencetak apa gitu. Artinya ketika tadi nanti kalau misalnya jurusan A, B, C tidak dapat pekerjaan, berarti kan kita membayangkan pendidikan tingkat lanjut atau higher education sebagai batu loncatan saja untuk bekerja gitu. Artinya yang kita ingin cetak adalah pekerja gitu kan. Padahal di level yang lebih mendalam sebenarnya kita membutuhkan semua gitu. Maksudnya sebagai negara kita membutuhkan angkatan cendekiawannya, kita membutuhkan angkatan ilmuwannya, filsufnya. Sebenarnya mimpi saya nih kalau bisa diperkenalkan di acara kayak gini kita panggilkan filsuf gitu. Cuma itu bukan sesuatu yang wajar atau dihargai atau suatu profesi yang di Indonesia dianggap sebagai berharga gitu kan. Kalaupun ada ya mungkin sebagian. Jadi fundamentally kita perlu mempertanyakan tadi ya, maksudnya pendidikan itu
secara filosofis di Indonesia untuk apa gitu, proporsi untuk mencetak pekerja versus yang lebih mendasar tentang apa ya, membentuk individu-individu yang bisa achieve their full potential. Itu proporsinya harusnya seperti apa. Dan sebenarnya terakhir mungkin ya kalau kita kembalikan ke Ki Hajar Dewantara gitu, salah satu yang beliau sering bicarakan dan membekas untuk saya, dibilangnya pendidikan itu sebenarnya untuk menumbuhkan, jadi anak didik itu seperti tumbuhan yang sudah ada kodratnya, beliau bilang, tapi harus cuma dengan cara yang tepat itu kita bisa menumbuhkan potensi, kayak tanaman bisa jadi fully bloomed tanaman gitu. Kita nggak bisa ngubah tanamannya jadi sesuatu yang bukan mereka gitu, tapi ada yang layu di tengah jalan, ada yang bisa tumbuh mekar berbuah apapun itu. Nah itu harusnya yang menjadi tujuan pendidikan gitu kan. Saya sepakat dengan Anda. Kalau kita harus mengulang sistem pendidikan, mungkin topik yang paling utama yang harus dikedepankan itu adalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana kita belajar untuk menginvestigasi kebenaran yang pre-existing ataupun aksiom yang pre-existing. Saya melihat anak-anak muda sekarang tuh nggak dijejelin untuk menginvestigasi pre-existing truth ataupun axioms. Nah, mungkin shortcutnya, ini kan common denominator antara Nisa dengan Afu adalah apapun yang sudah dan harus kita lakukan ke depan, ini sifatnya inkrementalis. Gimana nih sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4, ada keniscayaan untuk kita tuh harus mengkatalisasi atau mengakselerasi proses ini. Mungkin nggak sih kita tuh karbitin aja 3-5 juta guru yang memenuhi syarat untuk bisa membidik dan membina anak-anak muda atau generasi muda ke depan supaya benar-benar kita ngelihat Indonesia tuh ke depan tuh penuh dengan kemasan. Follow up question to you. Saya lihat kita bisa bagi jadi 2 sebenarnya, karena di luar yang generasi selanjutnya yang perlu disiapkan ini secara formal gitu ya, kita juga harus mengejar ketertinggalan dari angkatan hari ini, angkatan produktif hari ini yang harus mengejar ya tadi gap ketertinggalannya gitu. Sehingga dan pertanyaannya kalau misalnya angkatan kerja hari ini artinya berarti usia produktif mungkin 25 sampai sebut saja 50 gitu kan. Let's say kita adalah produk dari sistem pendidikan sebelumnya yang memiliki banyak kekurangan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap angkatan yang sudah terlanjur dalam tanda kutip ini gitu kan. Ketika kita hanya bergantung pada ruang formal, akhirnya terbatas tuh ruang intervensi untuk mengejar ketertinggalan ini. Mau nggak mau memang harus ada demokratisasi ruang-ruang informal di mana kita bisa mengeksplorasi keterampilan, nilai-nilai, kemampuan berpikir tadi filosofis maupun bahkan kecintaan terhadap STEM atau apapun itu di ruang-ruang alternatif yang ada. Dan tentu saja Endgame misalnya sebagai its own channel adalah ruang informal gitu kan yang mendemokratisasi kuliah-kuliah di kampus yang otherwise kita cuma bisa dengarkan mungkin kalau kita ke kampus tapi bisa kita konsumsi lewat ruang-ruang lain. Tapi untuk bisa menormalisasi kecintaan belajar growth mindset lifelong learning ini memang kita harus terlebih dahulu mengadres saya bilangnya ini culture nerd shamingnya ya. Maksudnya kayak kok ini dari dulu sebenarnya bisa jadi sampai sekarang gitu ya. Kalau sebagai orang dewasa sudah bekerja masih suka belajar, masih suka mencari tahu dalam tanda kutip mungkin di dalam kelompok komunitasnya masing-masing dia tuh si know it all yang si paling suka ngomongin pengetahuan baru gitu. Kita harus flip gitu bahwa kita harus mewajarkan kecintaan belajar ini dan bahkan diselebrasi bukan hanya diwajarkan ya. Maksudnya diselebrasi sebagai sesuatu yang sangat harus kita lakukan atau harus kita dorong kecintaan belajar alternatif ini. Jadi Endgame apapun itu platform-platformnya sangat bisa didorong di ruang-ruang informal. Tapi seperti jadi mungkin ini sedikit ngomongin Think Policy jadinya. Jadi kami di Think Policy ini sebenarnya organisasi yang mau mendorong perbaikan ekosistem kebijakan publik di Indonesia. Salah satunya lewat mencetak atau mengejar ketertinggalan keterampilan talenta yang mengurusi kebijakan publiknya sendiri gitu. Dan kami kami pelajari di tahun pertama yang sangat kayak wah ternyata seperti ini adalah mendidik anak kecil itu sangat berbeda atau pendidikan untuk anak kecil alias pedagogi itu sangat berbeda dengan andragogi atau pendidikan untuk orang dewasa. Beda banget gitu.
beda bangetnya dalam beberapa, mungkin Mbak Nisa jauh lebih fasih sebenarnya terkait dengan ini ya. Tapi yang kami discover misalnya yang pertama, kalau mengajari orang dewasa itu konsep terhadap self mereka sudah ada. Mereka sudah punya preconceived notion tentang dunia. Mereka sudah punya nilai-nilai, mereka sudah punya truth yang mereka percaya akumulasi dari hasil pengajaran sebelumnya. Jadi ketika kita berusaha melakukan atau dalam tanda kutip mengedukasi orang dewasa, nggak bisa lewat memberitahu gitu. Jadi kalau anak kecil dari nggak tahu jadi tahu. Kalau orang dewasa kan kita berusaha mendorong alternatif point of view lain. Jadi yang harus dieksperimentasikan tuh justru apa nih discoveries yang bisa terjadi di ruang kelas. Apa pertanyaan yang bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru di siswanya gitu. Jadi bahkan pertanyaan bukan informasi yang diberikan gitu. Yang kedua lainnya juga adalah cara berpikirnya sendiri. Jadi kalau kita bicara tadi tentang critical thinking atau lateral thinking, creative thinking, pragmatic problem solving gitu kan. Kalau orang dewasa sebut aja di umur 35-40 sudah punya cara saklek untuk menyelesaikan masalah gitu. Kita bayangkan mungkin orang-orang yang bekerja di kementerian sudah otomatis gitu, Mas Yanwar jauh lebih banyak pengalamannya, sudah lebih otomatis, oh ada masalah A, saya akan menyelesaikan dengan B. Ada masalah A, saya akan bikin event dengan pendekatan ini, udah ada pakem-pakem yang biasa mereka lakukan. Jadi berusaha menudge bahwa coba cari cara lain dalam menyelesaikan atau menyusun kebijakan publik yang baru, itu tantangannya berbeda. Jadi kita harus ajak pertama ruang belajarnya harus dibuat seaman mungkin untuk mereka merasa oh saya boleh berubah pikiran atau saya boleh menitipkan atau melepas ransel saya dulu tentang apa yang saya percaya tentang dunia di luar ruang kelas. Masuk ke ruang kelas tuh saya mau eksperimentasi dengan ide-ide baru. Itu tantangannya luar biasa sulit gitu. Dan yang terakhir mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang mereka persepsikan sebagai otoritas pengetahuan itu sudah ada. Jadi kalau anak kecil ada guru di ruang kelas itu ya itu otoritas otomatis gitu kan. Tapi di ruang yang gate yang sudah terbuka lebar ini gitu, semua orang dapat pengetahuan dari manapun. Siapa yang punya otoritas terhadap pengetahuan itu menjadi sangat jadi kompetisinya sendiri gitu. Saya lupa yang nulis bukunya, mungkin Pak Gita pernah baca juga Death of Expertise. Jadi bagaimana influencer yang baru baca atau Google sedikit itu bisa jadi lebih banyak yang mendengar dibandingkan Mas Yan yang udah punya PhD belajar apa segala macam tuh belum tentu lebih didengarkan. Jadi bagaimana kita exerting authority gitu sebagai sumber pengetahuan atau alternatif pengetahuan kepada orang-orang dewasa yang yang ada gap pengetahuan yang memang perlu diaddressnya misalnya gitu. Jadi nggak tahu menjawab pertanyaan atau enggak tadi. Jadi untuk mengejar ketertinggalan tadi ada elemen pertama dibuka ruang alternatif informalnya dan kita memang harus bekerja ekstra keras karena kompetisi kita adalah berbagai konten-konten atau sumber pengetahuan lain yang kadang-kadang justru memanfaatkan ketidak berpikir kritisan masyarakat pada saat ini. Oke. That's a loaded answer. Yes. Mas Yanwar, ini agak-agak beda topiknya. Saya mungkin mau sharing diskusi saya dengan pimpinan salah satu universitas di Singapura. Baru-baru ini, yang mana dia tuh dengan bangganya mengumumkan baru aja merekrut pemenang Nobel. Asalnya dari Rusia, paspor Inggris untuk ngajar di Singapura. Biayanya $1 juta setahun. Saya pikir itu aja udah mahal. Tapi dia menyampaikan di atas itu dia juga harus menggelontorkan budget untuk riset dan pengembangannya 20-30 juta $. Saya pikir that's where it stops. Terus saya tanya lagi, target lu berapa? Ya gini aja deh. Di MIT itu pemenang Nobelnya ada 100. Kalau kita aja secara beruntung bisa membuahkan satu pemenang Nobel 1 tahun, kita perlu 100 tahun. Kita nggak bisa nunggu 100 tahun, kita nggak mau nunggu 100 tahun. Kita harus akselerasi ini. Mau nggak mau kita harus mengakuisisi pemenang Nobel 20-25 yang mana kalau masing-masing itu bisa ngajar 300 siswa-siswi per tahun, dalam 10 tahun dia udah ngajar 3.000 kali 25, selesai.
kita sangat bisa beraspirasi untuk membuahkan 100 pemenang Nobel dalam 50 tahun. Di pemerintah tuh ada nggak sih yang berpikir kayak begini? Jawaban straightforward ya Mas ya. Jawaban straightforwardnya, keinginannya ada, mikir sesistematik itu enggak. Beberapa hal Mas. Dari refleksi saya melihat bagaimana pemerintah bekerja. Satu, pemerintah itu bekerja dengan output, bukan outcome. Itu nomor satu. Jadi output itu apa? Output itu jumlah sekolah yang dibangun, guru yang mendapat sertifikat, kelas rusak yang diperbaiki, itu output. Outcome itu, tadi Mas, kita baru saja bilang kan, punya 1 pemenang Nobel dalam 25 tahun. Itu outcome. Sama di kesehatan ya. Angka kematian ibu melahirkan itu outcome. Outputnya adalah jumlah puskesmas, jumlah dokter, kelahiran yang dibantu di fasilitas kesehatan. Karena pemerintah berpikir dengan output, gambar besar itu nggak kelihatan, Mas. Itu fakta pahit barangkali, pertama. Yang kedua, dalam sistem pemerintahan kita ini terkekang dengan model budget yang annual. Jadi multi years itu susah, Mas. Kita bicara Nobel, nggak ada annual, Mas. Dan kita tidak siap secara regulasi, secara kelembagaan, ketika ada government spending yang hasilnya nggak segera kelihatan, itu jadi temuan oleh BPK atau oleh BPKP. Kalau kita punya invensi 100 yang jadi inovasi, paling banyak 10. Di antara invensi dan inovasi, ini ada jurang, namanya Valley of Death. Menjembatani jurang ini, tugas siapa? Swasta? Enggak, Mas. Tugas pemerintah. Pemerintah mesti punya alokasi resources yang menjadi jembatan dari yang 100 ini menjadi ke yang mudah-mudahan enggak 10, tapi 11 atau 12. Tapi itu masih berarti 88 gagal. Kalau diaudit jadi temuan. Cara berpikir yang sekolot ini membuat kita nggak kemana-mana. Satu, berpikir dengan output, orientasinya. Kedua, rejim pembangunan kita adalah rejim yang sangat ketat secara finansial. Saya tidak menyalahkan itu dalam pengertian, ya kan memang pemerintah harus ketat, iya. Tetapi ada sektor-sektor strategis yang jelas-jelas tidak mungkin diselesaikan per tahun. Dan salah satunya adalah education and research. Itu nggak bisa dikembangkan dengan cara berpikir itu. Di mana ujungnya atau di mana akarnya? Saya melihat, Mas, sektor riset dan pendidikan kita ini dipolitisasi. Suka atau tidak suka, ngaku atau tidak ngaku, pendidikan, riset, bahkan banyak sektor publik itu menjadi sangat politis. Harus didepolitisasi. Itu mesti ditangani profesional. Kebetulan saya tahu yang disebut Mas Gita tadi, karena yang dari Inggris itu dulu di kampus saya, di Manchester. Dia memberi kuliah tentang bagaimana dia menemukan grafin itu kan. Kemudian saya baru tahu dia direkrut di Singapura dengan duit segitu banyak. Kalau tadi Mas kita nanya ke Afu tadi ya, bisa nggak 3-5 juta atau 3-5 berapa tadi ordernya tadi, juta guru gitu di training gitu. Kalau pemerintah punya niat, bisa. Bisa, Mas. Di training itu mesti dikejar. Kita ini, Mas, kalau bicara riset, apalagi kita punya mimpi menjadi kampus kelas dunia, world class university yang punya pemenang hadiah Nobel. Tanpa terobosan semacam itu nggak akan bisa jalan.
GERD kita mas, gross expenditure on research and development kita, itu not even 0,5% dari GDP. Mestinya ya mas ya, di negara-negara maju begitu ya, gross expenditure on research and development GERD itu sekitar 2,5-3%. Kalau kita ngejar ke situ dan tidak dikejar-kejar oleh rejim audit ala pemerintahan sekarang ini atau ala cara kita bernegara sekarang ini, kita kejar itu. Kita bikin project, nonton film itu kan mas, apa namanya? Kok saya sampai lupa, yang bom atom kemarin itu? Oppenheimer. Manhattan Project. We need to have something like that. Kalau kita mau, dorong. Tapi gini, kalau saya boleh tambahkan, proses tuh boleh serigid apapun. Ya. Tapi rigiditas proses itu sangat bisa diobati Ya. oleh pemimpin. Yes. Iya kan? Ya. Nah ini kedengarannya untuk merekonsiliasi antara kerangka pemikiran yang product centric dengan kerangka pemikiran yang outcome centric. Yes. Ini sifatnya top down. Ya. Iya kan? Betul. Itu perlu Nah, visi mas. Niscaya ini berkorelasi dengan proses politik. Pasti. Yang mau nggak mau harus membuahkan titik temu antara talenta dengan power secara optimal. Ya. Selama titik temu antara power dan talenta itu tidak optimal, kita akan selalu terjebak dan terbelenggu oleh rigiditas proses. Kita nggak bisa berinovasi untuk bisa berpikir seperti teman kita atau tetangga kita di Singapura. Ya. Iya kan? Ya. Dan bahkan kita hanya menggunakan rigiditas proses tersebut sebagai alasan untuk nggak bisa berinovasi. Iya, betul. Iya kan? Yang disalahkan Kita sistem, menjebak disalahkan diri kita betul. sendiri, Betul. kecuali kalau ada moment of serendipity di mana terjadi titik temu antara talenta dan power yang masuk ke posisi kepemimpinan yang bisa berpikir menunjukkan agency, syukur-syukur ownership taking, bahwasanya intelektualisasi itu adalah yang terpenting untuk generasi muda ke depan. Ini struktural kalau menurut saya. Gimana ngobatinnya? Saya kira relasi antara agensi dan struktur itu kita tidak bisa atau tidak boleh terjebak dalam mau voluntarisme, artinya agensi, led, atau deterministik, bahwa struktur. Tapi dalam beberapa hal kita mesti cukup jelas dan jernih melihat ini soal agensi, ini soal struktur. Saat ini menurut saya struktur kita membelenggu, struktur kita tidak membebaskan. Padahal pendidikan itu kan proses pendampingan untuk membentuk selera, untuk membentuk hasrat, untuk membentuk kebiasaan. Riset itu proses untuk reasoning, untuk thinking, untuk inquiring. Ini terkungkung itu mas dalam struktur. Kalau saya meminjam bahasanya Anthony Giddens itu, structure ini atau struktur ini tidak enabling, tapi struktur ini justru membatasi gitu kan, justru menutup. Nah, di situ agensi mesti mengambil peran. Dan saya setuju mas, dalam hal ini we are missing a visionary leader yang melihat ke sana. Kalau saya melihatnya begitu, kita mesti punya, dan itu tidak dalam pengertian satu orang ya mas ya. Karena pengalaman saya di pemerintah, orang sering melihat pemerintah itu lousy, pemerintah itu semacam sitting duck. Enggak mas. Dulu saya di luar, saya bukan pegawai negeri. Ketika saya dulu bergabung dengan pemerintah, saya dulu sempat berpikir ketika saya dari luar ya mas ya, pulang ke Indonesia, begitu saya mikir, ini gimana di pemerintahan. Masuk ke pemerintahan, mata saya terbuka, banyak champion ini mas, di pemerintahan. Di kementerian A pasti ada orang baik, di kementerian B, di kementerian C. Tugas kita adalah menghimpun para champion sini yang mau berpikir ke depan itu untuk duduk bareng. Dan betul mas, itu fungsi leadership. Kalau nggak ada leader yang berani bilang bahwa sektor pendidikan, sektor publik, mestinya mas ya, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, itu nggak boleh diisi orang politik. Nggak bisa. Karena itu jangka panjang, itu outcome. Begitu sektor-sektor itu diisi oleh orang politik yang berpikirnya pendek, apalagi selalu ketakutan untuk di reshuffle, bubar sektor itu mas, saya jamin.
Saya mau melakukan thought experiment dengan teman-teman panelis di panggung dan mudah-mudahan teman-teman di audiensi juga bisa partisipasi. Ada yang tahu nggak sih jumlah buku yang sudah terpublikasi itu berapa secara kumulatif? Di Indonesia? Di dunia. Ada yang mau tebak? Dalam setahun atau sepanjang masa? Dari awal waktu sampai hari ini. 140 juta buku. Cuman segitu. Cuma segitu? Really? Iya. Mungkin saya kurang 3-0, tapi yang saya cek tadi segitu. Anggaplah itu angkanya. As a thought experiment, jumlah orang dewasa di Indonesia itu 140 juta. Ya. Kalau kita assign aja masing-masing orang dewasa di Indonesia untuk baca satu buku, terus kita kodifikasi, masukin semuanya, kita katalog, semestinya kita udah bisa mengakselerasi proses belajar terhadap apapun yang sudah terpublikasi. Ya kan? Nah ini saya mau anter nih ke apapun yang tadi kita bicara dengan Nisa sama Afu mengenai gimana untuk kita bisa membuahkan 3 sampai 5 juta guru. Karena sistem ajaran itu sangat berkorelasi dengan kualitas guru. Ya kan? Saya sering kali ngomong bahwa kalau kita mengseleksi guru dari top 20 percentile, dia bisa ngajar dalam setahun itu 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau yang di bottom, mohon maaf, dalam setahun 6 bulan ajaran. Nah, sesulit apa atau semudah apa atau secepat apa atau selambat apa untuk kita bisa membuahkan 3 sampai 5 juta guru yang top banget dari level non-tertiary sampai level tertiary. Silakan. Secepat apa katanya? Ya, mau secepat hari ini atau mau selambat 2 abad atau mau selambat berapapun lah. Saya berpikir begini loh. Ini saya mau coba kembangkan lagi ya. Saya tuh agak-agak mangkel kalau ngelihat representasi Indonesia di Amerika, di Eropa. Saya baru balik dari Inggris, di sana orang Indonesianya cuma 4.000. Orang Tiongkoknya 200.000. Ya kan? Saya bukan mau mengdewakan, mengapakan pendidikan di luar negeri, tapi selama akademisi, institusi akademis di luar negeri itu peringkatnya masih lebih tinggi daripada kita, ya kita harus mengapresiasi lah. Nah, nggak ada alasan kita nggak bisa meningkatkan representasi kita dari 4.000 ke 200.000 dalam waktu 5 tahun. Kalau kita bimbelkan untuk anak-anak muda kita tuh bisa skor perfect di TOEFL, almost perfect di SAT, almost perfect di GMAT, almost perfect di LSAT, almost perfect di GRE. Di Korea Selatan, di Seoul, itu ada high school, SMA. Masing-masing produknya yang lulus dari situ itu skor SAT-nya perfect, 1.600. Ada yang udah pernah ngambil SAT di sini? Saya. Oke. Coba dibayangin, 1.600 masing-masing yang lulus dari high school ini. Dia mau milih ke Imperial ke Oxford ke Princeton ke MIT, Harvard, no brainer. Nah, ini bukan karena doa, bukan karena keberuntungan, tapi karena praktek dan latihan, rigor yang dirangkul oleh guru-guru dan pendidik di Korea secara sistemik dan sistematis telah membuahkan produk seperti ini, dan saya ngelihat ini bisa direplikasi atau duplikasi. Kenapa enggak? Ya kalau kita butuh 5 tahun, oke-oke aja. Syukur-syukur bisa lebih cepat, ya mungkin give and take 1-2 tahun. Silakan. Afu dulu atau? Oke. Kalau kami di PSPK melihatnya itu lagi-lagi masalah sistemik. Structure. Jadi pertama adalah siapa yang jadi guru? Lulusan SMA mana? Maksudnya di antara lulusan SMA dengan ranking akademik 1 sampai sekian ribu atau ratus dalam satu sekolah, anak-anak yang ranking berapa yang mau jadi guru? Itu adalah dari sisi input. Dari sisi input, Indonesia masih belum berhasil untuk membuat guru menjadi profesi yang atraktif untuk anak muda. Jadi
mereka bukan yang top students yang mau jadi guru. Jadi kalau kita mau belajar dari Finland misalnya, selalu kalau sistem pendidikan seringkali melihatnya dari Finland misalnya, itu jauh sekali dari sisi itu saja. Nah, kenapa mereka tidak tertarik, kan kemudian harus kita cari tahu itu. Jenjang karirnya tidak menarik buat mereka. Jadi apalagi kalau generasi muda yang sekarang yang konon lebih pingin bekerja itu lebih bervariasi dan sebagainya. Sementara guru yang mereka lihat adalah orang-orang yang 40 tahun jadi guru, 30 tahun jadi guru, itu yang langsung di kepala mereka, aku nggak kebayang jadi guru berada di satu profesi selama itu gitu. Jadi ini tidak atraktif. Kalau dari segi gaji sebenarnya selama kita bicara tentang guru yang sudah tersertifikasi dan sebagainya, sebenarnya bukan profesi yang gajinya super rendah gitu ya. Jadi bukan yang tidak menarik, tetapi lebih melihat sebagai profesi yang sepertinya monoton. Kemudian yang selanjutnya adalah orang itu, anak-anak muda itu biasanya terinspirasi dari apa yang mereka lihat di sekitarnya kan Pak Gita. Jadi mungkin pengen jadi seorang Gita Wirjawan dibanding jadi guru gitu. Karena guru yang mereka lihat adalah yang seperti itu, yang mungkin tidak sejahtera dari segi dan sebagainya sorry gitu. to cut you off, but Yeah, sure. let's do the math. Kalau kita kasih masing-masing guru itu 1 miliar setahun, untuk membuahkan guru yang oke banget, 5 juta guru yang oke banget kali 1 miliar, itu cuma 5 triliun setahun. Budget anggaran atau anggaran pendidikan kita tuh berapa setahun? 450 triliun. Sorry, 45 triliun sampai 50 triliun. Ya kan, about 28 to 30 billion US. Kalau saya diberikan diskresi, diberikan prerogatif, saya akan mati-matian tuh perjuangkan. Ya. Dan nggak ada alasan kalau saya tawarkan 1 miliar ke orang yang tadinya udah diterima di Google, dia pasti belok. Ya. Dia bakal ngajar di Sumedang. Ya. Di SMP digaji 1 M setahun. Sorry Bu, silakan. Sorry, Nisa mau nyelesain poinnya. Poin saya tuh adalah sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak disadari pemerintah saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang baru saja gitu ya, misalkan kayak guru penggerak gitu, bagaimana menguatkan profesi guru itu sebagai profesi yang punya sisi leadership. Balik lagi, yang tidak menarik juga salah satunya adalah karena sekian lama budaya kita guru itu seperti, sorry to say, kayak pelaksana kurikulum aja, tidak ditempatkan sebagai instructional leaders. Nah, dengan ada program-program yang baru ini kan, dengan seperti guru penggerak dan sebagainya, gimana guru-guru itu bisa menjadi influencer. Tadi nyambung apa yang Afu bilang, bahwa sekarang pun guru itu belajar tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil yang top down, disuruh datang ke aula yang isinya 500 orang, terus ada 1 orang yang so-called pakar ngajarin mereka. Sekarang yang dilakukan adalah belajar lewat komunitas, refleksi bareng, berbagi bareng, diperlakukan seperti orang dewasa. Ini baru mulai Pak Gita. Bayangin sekian puluh tahun gitu ya, guru tuh diperlakukannya seperti itu, dan ini baru mulai untuk bertransformasi bahwa no, you are a leader. Go ahead, belajar sesuai dengan interestmu, mau apa, dan tidak lagi terlalu dikekang gitu. Secara regulasi, banyak regulasi yang tadinya sangat mengekang Pak Gita. Jadi ini yang sedang diupayakan, but again, politically mudah-mudahan nggak short sighted. Yeah. Selalu ada keinginan dari para pemimpin, menteri misalnya, untuk meninggalkan jejak yang besar sehingga mengganti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya gitu. Nah, ini yang kami harapkan adalah penghargaan terhadap menteri itu bukan hanya ketika dia meluncurkan satu kebijakan baru, tapi ini adalah suatu penghargaan besar apabila menteri itu bisa mempertahankan kebijakan sebelumnya. Yeah. Jadi jangan berpikir bahwa sekali jadi menteri itu berarti saya harus bikin sesuatu yang baru, gebrakan baru. Enggak, bahkan mempertahankan yang sebelumnya itu adalah sesuatu yang menurut kami itu mulia juga gitu. Berikan waktu guru untuk belajar gitu. Fair enough. By the way, anggaran pendidikan 450 triliun minimum. Yeah. Silakan Bu. Saya mungkin justru akan bilang, saya nggak mau orang yang tadi mau kerja di Google itu dibayar buat jadi guru. Yang jadi guru harus pintar, tapi tidak semua orang pintar dalam definisi sempit harus jadi guru. Atau punya keterampilan yang dibutuhkan untuk jadi guru.
Jadi mau agak kritis sedikit dalam bagaimana kita melihat siapa yang seharusnya menjadi guru atau keterampilan apa yang dibutuhkan agar guru itu efektif menghasilkan angkatan tadi siswa yang kita inginkan gitu kan. Karena dan saya mungkin ingin bahas sedikit satu buku yang saya baru aja selesaikan, judulnya The Intelligence Trap. Jadi ini kritik besar terhadap bagaimana justru kemampuan akademik atau intelektualitas, the way we define it, SAT scores, IQ scores, itu ada blind spotnya sendiri, nomor satu. Nomor dua, bahkan bahwa expertise yang sangat mendalam itu hadir dengan bias-bias yang membuat orang yang paling expert kadang-kadang justru paling beresiko kena atau terjebak dalam bias-bias atau dalam intelligence trap ini gitu. Jadi mereka kadang-kadang membuat bad decisions not because they don't know, but because they know so much, they don't have the space to think in other ways tadi gitu kan. Jadi itu big picture-nya kan berarti pertanyaannya apa keterampilan yang dibutuhkan atau ya untuk bisa menjadi seorang guru yang efektif. Saya sepakat bahwa nomor satunya tadi mungkin the way you describe it ya basically traditional intellectualism ya in a sense of kayak academic ability dan seterusnya gitu. Tapi bahwa ada nomor 2, 3, 4-nya gitu. Misalnya emotional intelligence-nya, motivation to teach-nya. Jadi yang memang mendapat kebahagiaan dari mengajar atau dari mendidik tadi gitu dan sebagainya. Mungkin justru Mbak Nisa lebih tahu apa saja yang dibutuhkan gitu.